Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setiap ksatria berperingkat lebih tinggi yang hadir memandang Long Hao Chen dari sudut pandang baru. Selain rasa ingin tahu mereka, ia mendapatkan rasa hormat mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Long Hao Chen menghancurkan pilar Dewa Iblis itu, bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan. Orang tua sebelumnya berdiri, dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Saya, kepala pembantu kuil ksatria, Ksatria Suci Hejun, meminta maaf karena mempertanyakan keputusan ini. Anda menyebarkan kemuliaan para ksatria, dan pantas mendapatkan gelar kepala ksatria suci. Hampir semua ksatria lain yang hadir mengulangi kalimat Long Hao Chen, demi kemuliaan para ksatria. Dalam hal kontribusi yang diberikan untuk aliansi kuil, pencapaian menjadi orang pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis sudah cukup untuk membuat kehormatan dan kejayaannya tidak perlu dipertanyakan lagi di mata mereka. Long Hao Chen tidak menyangka kakeknya akan memperkenalkannya seperti ini. Tanpa mengungkap identitasnya, ini langsung mengangkatnya ke puncak kuil ksatria. Setelah beberapa saat kebingungan, Long Hao Chen memahami niat kakeknya. Long Tianying melakukannya karena alasan yang sangat sederhana, untuk membangun pengaruhnya, dan mempersiapkan masa depannya. Bagi Long Tianying dan Yang Hao Han, di masa depan dia akan terikat untuk mengambil tugas sebagai kepala kuil ksatria. Tapi saat ini Long Hao Chen tentu tidak memiliki posisi atau pengaruh penting di kuil ksatria. Saat ini, bahkan jika dia menjadi ksatria ilahi di masa depan, persetujuannya di dalam kuil ksatria tidak akan terjamin. Kedua ksatria ilahi bertujuan untuk membangun ketenarannya di dalam kuil ksatria agar dia mendapatkan persetujuan dari lebih banyak ksatria peringkat tinggi ini. Meminta dia mengambil gelar kepala ksatria suci sementara juga demi hal ini untuk persetujuan dan pengaruhnya di masa depan. Hejun mengerutkan alisnya, bertanya secara intuitif, "Kepala, bolehkah saya bertanya berapa umur ksatria emas ke-12? Mungkinkah dia lebih muda dari Long Xingyu saat itu?" Long Tianying menjawab setelah hening beberapa saat, pada hari dia menjadi ksatria ilahi, semua orang akan menyadari kebenaran ini. Saat ini, hal itu harus dirahasiakan. Itu berlaku untuk semua yang baru saja saya ungkapkan. Baiklah, sekarang waktunya memulai rapat. Mulai saat ini dan seterusnya, Long Hao Chen secara resmi menjadi kepala ksatria suci sementara. Ini berarti dia mendapatkan peran di antara para petinggi kuil ksatria. Long Tianying menunjuk kursi kosong untuk Long Hao Chen. Kali ini, Long Hao Chen tidak bisa menghindarinya, dan hanya bisa mengambil kursi. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa, Han Yu mengikutinya ke tempat duduknya, bukannya tetap berada di belakang Long Tianying. Faktanya, dia adalah pengikut pertama dan terpenting Long Hao Chen. Dari sini, semua orang menjadi lebih penasaran mengenai identitas Long Hao Chen. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar kepala ksatria suci Han Qian. Jika tidak, mengapa cucu Han Qian, seorang ksatria kuil langkah ke-7, akan mengikutinya? Alih-alih berdiri di belakang Long Tianying yang baru saja mengumumkan kualifikasinya untuk menghadiri pertemuan ini. Dewan militer tertinggi di Dragon Resisting Mountain Pass dimulai, dan para perwira tinggi yang hadir memiliki tugas yang jelas terbagi, saat mereka merangkum statistik mengenai medan perang. Ini termasuk korban di pihak mereka sendiri, perkiraan korban musuh, dan ringkasan kekuatan musuh saat ini. Untuk saat ini, Long Hao Chen hanya bertindak sebagai pendengar, tapi dia mengerti dengan baik mengapa kakeknya membawanya ke sini, dan karena itu mendengarkan dengan sangat serius. Mengingat kemampuannya yang luar biasa dalam mengingat, ia hanya perlu memberikan sedikit perhatian untuk mencatat semua statistik ini dalam pikirannya. Hal ini terkait dengan taktik yang digunakan oleh kuil ksatria, karena ini adalah perang gesekan. Mulai dari tahap awal perang, kuil ksatria sangat mementingkan penyembuhan pasukan mereka sendiri. Para prajurit yang terluka akan segera diganti dan dirawat, untuk menghindari kematian yang tidak perlu.
Lagi pula, meskipun kekuatan militer kuil ksatria tidak bisa dibandingkan dengan iblis, benteng alami penentang naga tidak membutuhkan banyak pembela, mengendarai pasukan mereka yang berjumlah kurang dari 20.000 orang untuk meminimalkan korban adalah strategi paling dasar Long Tianying, dan fakta bahwa kuil ksatria berhasil bertahan begitu lama berkaitan erat dengan hal ini. Tentu saja, strategi seperti ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hal ini sangat merugikan moral para prajurit, dan tidak akan memungkinkan mereka untuk melakukan serangan fatal kepada musuh, sehingga membuat mereka berada dalam situasi pasif sebagai pembela. Setelah mendengarkan ringkasan statistik, Long Tianying menyatakan, berdasarkan penyelidikan kami, makanan iblis telah mencapai batasnya. Dalam pertempuran hari ini, mereka berencana melemahkan kekuatan kita, serta mendapatkan makanan dari pihak mereka sendiri. Namun mereka tidak menyangka kejadian mengejutkan ini akan mengakibatkan mereka mundur tanpa mendapatkan persediaan makanan apapun. Oleh karena itu, saya memperkirakan setelah pihak iblis menyesuaikan diri, mereka akan segera datang untuk serangan berikutnya, jadi semuanya harus tetap waspada tinggi untuk tetap tampil baik dalam bertahan. Di luar celah gunung, pihak iblis memiliki sekitar 23 legiun lagi, yang semuanya merupakan kekuatan yang besar. Yang terpenting, hingga saat ini, ketiga legiun Kaisar Iblis masih belum datang, yang merupakan ancaman besar bagi kami, karena tekanan yang mereka berikan, kami hanya bisa menerapkan taktik bertahan. Tapi sekarang kita mendapat banyak manfaat dari dampak kondisi lingkungan, yang terus-menerus melemahkan lingkungan, pertempuran kita mungkin berubah sampai batas tertentu, dari pertahanan pasif menjadi kombinasi serangan dan pertahanan. Mendengar pernyataan luar biasa dari Long Tianying ini, semua pejabat tinggi dari kuil ksatria yang hadir menjadi bersemangat, tak satu pun dari mereka yang keberatan, sebaliknya, mereka semua tampak sangat bersemangat untuk bertindak. Reaksi ini sebenarnya tidak mengherankan, jalur gunung penahan naga telah ditekan selama hampir 1,5 tahun, mereka hanya mempertahankan posisi pasif terlalu lama, membiarkan iblis menyerang sesuka mereka, tanpa mendengar satu pun perintah serangan balik dari Long Tianying. Pertarungan terakhir ini, bagi kuil ksatria, bukan hanya sebuah kemenangan, tapi juga panggilan untuk kemauan para ksatria. Mereka awalnya tidak dapat menahan diri, tetapi mendengar tentang perubahan sikap Long Tianying, mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kepala pembantu He Jun bereaksi lebih dulu, "Ketua, saya menyetujui kombinasi serangan dan pertahanan, tapi bukankah kita juga harus mempertimbangkan hal ini secara panjang lebar, dan menghindari mengambil risiko besar? Faktanya, pertahanan jalur gunung penahan naga adalah yang paling penting bagi kami." Meskipun rencana pasif yang sebelumnya dirumuskan oleh Long Tianying tidak mendapatkan persetujuan setiap ksatria, siapa yang berani menentangnya, memang benar, He Jun adalah pendukung terbesarnya. Fakta sebenarnya bahwa mereka berhasil bertahan selama 1,5 tahun membuktikan bahwa strategi Long Tianying benar. Meskipun menahan para prajurit membuat mereka cemberut, jumlah korban di kuil ksatria tidak pernah meninggalkan kisaran aman, sementara korban iblis terus meningkat, khususnya, karena mereka mengurangi persediaan makanan dengan cara ini. Hal ini memaksa musuh untuk menggunakan mayat mereka sendiri sebagai makanan, sehingga meningkatkan kerusakan lebih jauh lagi. Lingkungan yang buruk juga terus melemahkan mereka dengan efisiensi yang semakin besar. Long Tianying mengangguk, "Saya punya ide. Mari kita bahas bersama." Pada tahap saat ini, selama Saminaga tidak memobilisasi 3 legiun Kaisar Iblis, pertahanan kita tidak akan mengalami masalah apapun. Kalaupun dia melakukannya, kita bisa berusaha sekuat tenaga, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan kehancuran bersama. Seperti yang Anda katakan, kawan, meskipun kami menyerang musuh, kami tetap harus mengutamakan pertahanan jalur gunung penahan naga. Pada saat yang sama, kita harus melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kerugian kita. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita memilih strategi Blitzkrieg, menggunakan ksatria elit terbaik untuk menyerang pasukan musuh mundur dengan cepat setelah setiap serangan. Kita akan membunuh musuh secara efisien, sekaligus memastikan kelangsungan hidup kita lebih jauh lagi. Ini bertujuan untuk membatasi iblis, sekaligus melemahkan kekuatan mereka. He Jun mengangguk, "Saya setuju dengan ide Anda. Mentransfer pasukan dalam jumlah besar untuk menghadapi iblis secara langsung adalah hal yang mustahil, karena itu sama saja dengan mengabaikan keuntungan kita. Tapi mengerahkan pasukan elit kecil untuk menyerang iblis bisa sangat efektif." Long Tianying menyatakan, "Setiap orang dapat memberikan pandangannya sendiri. Jika Anda punya ide bagus, silakan bagikan agar kita bisa mendiskusikannya." Yang terjadi selanjutnya bukanlah pertukaran ide,
namun peningkatan permintaan partisipasi. Hampir setiap perwira tinggi yang hadir menyatakan keinginan mereka untuk memimpin para elit untuk menyerang iblis, sehingga menimbulkan kerusakan besar pada musuh. Suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat antusias. Strategi dan taktik ditingkatkan secara bertahap, namun kontributor sebenarnya sangat sedikit, di antaranya adalah Long Hao Chen dan Han Yu. Di malam hari, desiran angin utara sesekali terdengar rintihan. Di kamp iblis, selain area di sekitar 8 pilar dewa iblis yang terang benderang, semuanya tampak tenang dan monoton. Dalam cuaca dingin seperti ini, tidak peduli seberapa mendominasinya para komandan iblis, pasukan iblis masih perlu beristirahat di kamp mereka sendiri. Patroli mereka sangat sedikit, karena sejauh ini merekalah yang selalu menyerang. Kuil ksatria seperti kura-kura yang ditarik ke dalam cangkangnya, tidak pernah keluar dari bentengnya, dan mengeluarkan kesan kelembaman. Daerah dingin yang membekukan di sekitar Dragon Resisting Mountain Pass mencapai -40°C pada malam hari. Rasa dingin yang ini sangat mempengaruhi iblis dan manusia. Demi menjaga medan perang utara ini, para iblis memindahkan hampir semua tenda tebal yang mereka bisa ke sini, sehingga sebanyak mungkin pasukan mereka dapat beristirahat di dalam. Pada awalnya, itu sangat sulit. Lebih dari 1 juta pasukan elit berkumpul di sini. Membuat mereka semua tidur dalam kondisi yang baik bukanlah hal yang mudah mengingat tingkat budaya mereka. Namun seiring berlangsungnya perang suci, korban jiwa juga terus bertambah, dan para iblis juga harus mengganti pasukannya, dan sekarang, pasukan mereka akhirnya hampir tidak bisa ditampung di kamp mereka. Di setiap tenda seluas 20 meter persegi tinggal setidaknya 10 iblis, yaitu, dengan pengecualian beruang iblis yang dikelompokkan menjadi 4 atau 5 orang. Dengan cara ini mereka terjebak dalam jarak kontak fisik satu sama lain, tapi setidaknya manfaatnya adalah memungkinkan mereka untuk saling menghangatkan. Dewa Iblis Kematian Saminaga layak disebut sebagai salah satu dari 5 pilar iblis. Dia tidak memiliki iblis tingkat lanjut yang tinggal di kamp, tetapi di luar, hanya membiarkan iblis berlevel rendah masuk ke dalam. Di antara mereka adalah 3 legiun Kaisar Iblis, yang ditempatkan di 3 arah berbeda dari kamp. Ini jelas bukan hanya karena resistensi iblis tingkat lanjut yang lebih tinggi terhadap dingin, tetapi yang lebih penting, jika manusia benar-benar melancarkan serangan ke kamp iblis, iblis yang lebih kuat yang menjaga di luar akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk melawan. Pengaturan yang direncanakan oleh Saminaga ini mendapat dukungan. Beruang iblis baru-baru ini kembali ke kamp bersama 3 rekannya. Pergerakan keempat beruang iblis itu identik, dan keempatnya merasa sangat sesak di tenda sempit, dan tangan mereka menutupi perut, merasa sangat lapar. Berdasarkan tubuh mereka yang besar dan kekuatan pertahanan yang menakjubkan, kebutuhan makanan beruang iblis juga menakutkan, tapi mereka belum makan sampai kenyang selama beberapa hari. Mayat yang disimpan hampir semuanya digunakan sebagai makanan, dan hari ini, mereka harus berbagi kaki bersekdimen sebagai satu-satunya makanan mereka. Bagi mereka, ini masih jauh dari cukup. Tetapi karena makanan sangat tidak mencukupi, mereka tidak punya cara lain. Dengan 8 dewa iblis besar yang berjaga, siapa yang berani membuat keributan? Bukankah itu hampir sama dengan bunuh diri? Maka saat matahari terbenam, mereka bergegas kembali ke kamp untuk beristirahat. Sebelum pertempuran terakhir, pasukan iblis seharusnya memiliki cukup makanan, tapi siapa yang mengira Saminaga tidak punya pilihan selain mundur? Sangat sedikit mayat yang dapat dibawa kembali, yang mana hal tersebut sama sekali tidak cukup untuk mengisi kembali persediaan makanan mereka. Dan siapa yang tahu kapan persediaan makanan akan datang dari belakang? Semua perwira tinggi iblis tahu bahwa jika terus begini, pasukan mereka akan mati kelaparan, tapi apa yang bisa mereka lakukan terhadap perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh Kaisar Dewa Iblis? Sejak awal perang, 1,5 tahun telah berlalu. Pasukan iblis kehilangan setidaknya sepertiga pasukan mereka sejak saat itu. Beberapa juta iblis telah mati. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada 6 kuil besar manusia juga cukup besar, kematian para iblis setidaknya 5 kali lebih tinggi daripada manusia. Dan perbedaan ini terus meningkat. Fakta bahwa klan naga iblis Kaisar Dewa Iblis, klan bulan, dan klan bintang masih belum muncul di medan perang menjadi masalah terbesar. Banyak iblis, termasuk bahkan Dewa Iblis, tidak memahami alasannya. Dalam pandangan mereka, kemunculan Kaisar Dewa Iblis di medan perang sudah cukup untuk menjamin kehancuran benteng manusia manapun. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak pernah memiliki niat untuk memusnahkan umat manusia, dan hanya ingin mengurangi kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa ribu tahun? Keempat beruang iblis berbisik bersama, penuh rasa lapar dan tanpa energi.
Terlebih lagi, mengingat suhu di luar sangat dingin, meskipun mereka mampu menahan suhunya, suhu dingin akan menghabiskan seluruh sisa energi mereka, hanya menyebabkan mereka semakin lapar. Beruang menjerit pelan, lapar sekali. Jika ini terus berlanjut, aku harus membunuh beberapa dari mereka untuk mengisi perutku. Ini tidak mengacu pada kekuatan gunung penolak naga, karena dia tidak punya niat untuk melakukan tindakan bunuh diri seperti itu, tapi kekuatan dari pihak mereka sendiri. Mata beruang iblis lainnya bersinar setelah mendengar kata-kata sahabat, bagaimana dengan Berserk Demons? Dagingnya juicy. Bawa 2 dari mereka ke sini, itu seharusnya cukup untuk membuat kita kenyang. Jika kita terus begini, jika kita tidak mati karena kedinginan, maka kita akan mati karena kelaparan. Saya tidak ingin menjadi makanan bagi iblis lainnya. Meskipun iblis akan menggunakan mayat sebagai makanan, mereka sangat berhati-hati dalam satu aspek. Artinya, iblis akan menghindari memakan mayat kerabatnya sendiri, yang merupakan pilihan terakhir. Beberapa beruang iblis mulai tertarik. Kekuatan iblis pengamuk secara alami jauh di bawah kekuatan mereka, dan kedua ras mereka tidak ada bandingannya. Dewa iblis beruang iblis Valevor hadir, tetapi iblis pengamuk bahkan tidak memiliki dewa iblis. Bahkan jika mereka ketahuan, beruang iblis dari Legiun Kaisar Iblis ini tidak akan menderita kerugian apapun. Ini selalu menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Di luar tenda, terdengar desiran angin dingin yang menggigit. Tenda-tenda tersebut cukup kokoh, meski dalam praktiknya paling-paling mampu menahan angin. Untuk benar-benar menahan hawa dingin, seseorang hanya bisa mengandalkan suhu tubuhnya dan ketebalan kulitnya sendiri. Mata sahabat berkilau dengan kilatan niat jahat, ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mati kelaparan seperti itu. Kami adalah beruang iblis yang mulia, tidak ada yang perlu kami khawatirkan jika memakan 2 iblis pengamuk. Mampu menggunakan hidup mereka yang tidak berharga untuk membantu melanjutkan kehidupan mulia kita hanyalah suatu kehormatan bagi mereka. Mendengar kata-kata terakhirnya, 3 orang lainnya, yang marah karena kelaparan, tidak dapat menahan diri lagi, dan tanpa suara keluar dari tenda mereka. Begitu mereka keluar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran karena kedinginan. Angin dingin menembus bulu mereka, dan meskipun ini tidak cukup untuk melukai mereka secara langsung, angin ini cukup untuk membekukan hampir di bawah permukaan rambut mereka, dan membuat kulit mereka terasa sangat dingin. Pergi, perintah sahabat, memimpin 3 lainnya ke arah kamp para iblis pengamuk. Karena mereka adalah anggota Legiun Kaisar Iblis, tenda mereka termasuk yang terluar. Beruang iblis pada awalnya adalah yang paling tangguh dan paling tahan terhadap dingin, jadi untuk menyusahkan beberapa iblis pengamuk, mereka harus masuk lebih jauh ke dalam kamp. Tepat pada saat ini, sahabat tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Apakah kamu juga mencium sesuatu? Bau ini sepertinya tidak biasa. Sahabat menghentikan langkahnya, memandang sekelilingnya dengan curiga. Di bawah angin dingin yang menggigit, bagian luar kamp gelap gulita, dan tidak ada lingkungan sekitar yang terlihat. Seseorang hanya bisa melihat secara samar-samar cahaya di gunung penolak naga yang jauh, namun karena jarak yang terlalu jauh, cahaya dari jalur gunung penahan naga sepertinya berada di luar jangkauan dari sini. Beruang iblis lainnya menjawab, sahabat, kamu pasti sangat lapar. Mungkinkah kamu merasakan aroma barbecue? Aku sangat lapar untuk barbecue. Tepat ketika para sahabat yakin bahwa dia telah melakukan kesalahan karena rasa laparnya yang berlebihan, sesosok tubuh menyentuh punggungnya tanpa suara. Sosok ini seluruhnya terbungkus jubah besar, seolah melebur ke dalam kegelapan, dan di sekitar tubuhnya muncul cahaya memutar yang jelas, menyebabkan aura tubuhnya menghilang di dalam. Cahaya keemasan bersinar dan dirasakan oleh kelompok 4 sahabat pada saat yang sama ketika panas sedingin es menyerang mereka. Detik berikutnya, mereka berempat berubah menjadi mayat tanpa sepengetahuan apapun, dan mereka jatuh begitu saja ke tanah. Di keempat tengkorak mereka masing-masing muncul lubang kecil berlumuran darah, menembus otak mereka tanpa meninggalkan kesempatan sedikit pun untuk mengeluarkan suara atau melancarkan serangan. Tapi bagian tersulit dari beruang iblis adalah tengkoraknya. Kekuatan dahsyat apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Sama sekali tidak perlu khawatir bau darah akan menyebar. Dalam cuaca yang sangat dingin, keempat mayat itu bahkan tidak mengeluarkan darah, dan langsung berubah menjadi es. Sosok hitam itu dengan ringan melambaikan tangannya, dan sosok berjubah lainnya diam-diam muncul, bersiap untuk bertindak di bawah pimpinan mantan pria berpakaian hitam itu. Sosok hitam itu perlahan melepas jubahnya, memperlihatkan wajah tua. Ini adalah kepala kuil pembantu Hejun. Saat ini,
Jubah hitam itu menyembunyikan baju besi yang berkilau dengan warna oranye, tanpa helm di wajahnya. Sebanyak 50 orang ikut bersamanya, semua mengalami fluktuasi di sekitar mereka. Fluktuasi ini mirip dengan penghalang energi mental Long Hao Chen, memungkinkan mereka menyembunyikan kehadiran mereka, dan dilepaskan oleh peralatan khusus. Di seluruh 6 kuil besar, kuil ksatria berada di urutan kedua setelah kuil penyihir dalam hal kepemilikan peralatan spiritual, dan memiliki cukup banyak peralatan spiritual. Dari kuil ksatria ini semuanya memiliki kalung perlindungan spiritual.